Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, yakni Bapak Kodarmi, Dr. SSTM PD, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya moderator dari kelompok 4 sekaligus anggota kelompok dari kelompok 4 yang bermaterikan kesejahteraan sosial lanjut usia, yang terdiri dari Elvi Rahmi, Meza Riani Fitri, Muhammad Rizky Ade Armanda, Putra Sempurna, dan Soekardi. Baiklah, untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita lanjutkan dengan pemateri pertama, yakni Meza Riani Fitri. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya selaku pemakalah pertama akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu pengertian kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Kesejahteraan sosial lanjut usia ini merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Adapun pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah suatu proses penyuluhan sosial, bimbingan konseling, bantuan, santunan, dan perawatan yang dilakukan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia atas dasar pendekatan pekerjaan sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perawatan lansia. Pola perawatan lansia di Indonesia didominasi oleh perawatan dalam keluarga, karena dianggap paling ideal. Anak dianggap sebagai tempat bergantung ketika mereka sudah tua dan tidak sanggup hidup sendiri, baik karena alasan ekonomi maupun karena alasan kesehatan. Pilihan perawatan lansia di panti atau rumah perawatan lansia belum menjadi pilihan dan masih dipengaruhi oleh persepsi negatif dari masyarakat. Rumah perawatan lansia telah banyak dikembangkan oleh pihak swasta untuk dikomersialisasi dengan fasilitas yang sangat memadai, namun masih sulit dijangkau oleh kelas menengah bawah. Sedangkan perawatan lansia dengan demensia atau Alzheimer belum dipandang sebagai suatu masalah dan belum ada perlakuan khusus dari keluarga atau masyarakat akibat dari kurangnya pengetahuan. Meskipun sudah ada strategi nasional untuk demensia, namun Indonesia perlu bersiap diri untuk menghadapi risiko lansia dengan masalah kesehatan jiwa. Kesehatan mental akan sangat besar dialami oleh lansia di masa depan. Baiklah, saya Muhammad Rizky Ade Armanda dengan NIM 120 401 1189. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni B. Usia lanjut dan perawatannya. A. Pembinaan kesehatan lansia. Pembinaan kesehatan pada lansia mencakup usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. B. Terapi modalitas pada lansia merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu yang luang bagi lansia. Tujuannya yang pertama, yakni mengisi waktu luang, meningkatkan kesehatan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan interaksi sosial. Contohnya antara lain psikodrama, terapi aktivitas kelompok, terapi musik, terapi berkebun, terapi dengan binatang, terapi okupasi, terapi kognitif, life review, rekreasi, dan terapi keagamaan. Dan yang terakhir, yakni latihan soal mandiri ataupun kuis. Baik, saya selanjutnya akan melanjutkan penjelasan makalah kami, yaitu yang keempat atau yang D, program perlindungan usia lanjut. Pelayanan kesejahteraan lansia telah ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Lansia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial. Berikut alokasi anggaran pemerintah untuk program-program lansia yang telah tercantum dalam bukunya pemerintah.
yaitu program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Indonesia khususnya. Antara lain ada ASLUT atau kepanjangannya Asistensi Lanjut Usia. Selanjutnya ada program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, di sini karena dia untuk program lansia, maka PKH tadi dinamakan program PKH Lansia. Selanjutnya ada program yang bernama BANTU LU atau kepanjangannya Bantuan Bertujuan Lanjut Usia. Selanjutnya ada program RASTRA atau yang disebut Beras Sejahtera. Selanjutnya ada program dari pemerintah BPNT, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai. Selanjutnya ada program dari pemerintah itu BPJS Kesehatan. Nah, dari beberapa program-program yang telah dilaksanakan pemerintah tadi, kesitulah dana-dana anggaran yang telah dilakukan untuk perlindungan lansia tadi. Selanjutnya, yang kelima atau yang E, yaitu aspek kepribadian usia lanjut. Yang pertama A, trait model. Model trait adalah pendekatan yang memandang kepribadian individu, yaitu trait model ini dia memandang kepribadian individu yang menekankan pada kondisi mental individu tersebut, emosionalnya, perilakunya, sifat dan atribut-atributnya, serta temperamental. Asumsi konsep ini bahwa trait atau sifat mempengaruhi perilaku individu tadi. Trait individu ini cenderung sangat kecil untuk mengalami perubahan. Jadi aspek kepribadian usia lanjut bagian A trait model ini dia akan sangat susah untuk mengalami perubahan karena itu adalah bawaan dari individu tadi. Selanjutnya yang B yaitu self concept model. Self concept model adalah atau menjelaskan kepribadian individu dengan menekankan pada bagaimana individu memandang dirinya sendiri. Artinya, konsep ini menekankan bahwa bagaimana individu memandang diri sendiri adalah bagian utama kepribadian. Asumsi konsep ini bahwa individu secara aktif meregulasi perkembangan diri pribadi, proses sepanjang hidup individu untuk mengetahui perkembangan diri pribadi. Nah, sepanjang hidup individu tadi untuk mengetahui perkembangan diri pribadinya gitu. Subkonsep mencakup pengetahuan mengenai apa yang telah dilakukan individu yang mengarah pada tujuan individu saat sekarang dan masa depan. Jadi subkonsep model ini adalah pengetahuan mengenai apa yang akan kita lakukan atau individu dilakukan baik pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang atau masa depan. Nah, dengan kata lain, self-concept mencakup pemahaman diri dan regulasi diri. Baiklah, saya Sukardi akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pendamping sosial usia lanjut. Dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial lansia, tidak bisa terlepas dari peran pendamping lansia, yang selanjutnya disebut dengan tenaga kesejahteraan sosial atau TKS lansia. TKS lansia adalah tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat yang direkrut melalui proses dan persyaratan tertentu untuk melakukan koordinasi dan pendampingan pada semua program rehabilitasi sosial lansia, serta yang ditempatkan di daerah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, balai loka, rehabilitasi sosial lanjut usia. Tugas dan fungsi yang dilakukan oleh TKS lansia adalah: poin yang pertama, mengawal melaksanakan program lansia di daerah, mengumpulkan, mengolah, dan memperbaharui data lansia. Poin yang kedua, melakukan respon kasus perjangkauan terhadap lansia dalam situasi darurat. Poin yang ketiga, melakukan tugas lain yang secara khusus ditugaskan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan.
maafkan karena kami juga dalam proses belajar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.